Yang belum subscribe, tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur, sahabat-sahabat teknisi, dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya mendapati sebuah servisan HP Vivo. Masalahnya HP ini habis masuk air. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat HP ini bagaimana cara membuka casingnya. Apakah harus membuka kulit ini dulu atau langsung bisa dibuka lewat sini. Caranya adalah kita buka terlebih dahulu dari sini. Ini, seperti ini. Kita buka. Nah, ternyata sepertinya ini bisa langsung dibuka tanpa membuka kulit belakangnya ini ya, dulur. Nah, ini saya juga belum tahu tipenya HP-nya ini tipe apa. Kita lap dulu air-air yang masih ada pada HP ini. Kemudian kita buka seluruh skrup ataupun bautnya. Karena kalau HP masuk air itu wajib dikeringkan ya, dulur. Tidak bisa langsung diganti ataupun dieksekusi apa yang bermasalah. Tetapi hukum yang pertama adalah kita harus membersihkan atau melihat keadaan dan kondisi mesinnya terlebih dahulu. Apakah ada yang korosi atau ada yang berkarat, maka wajib kita bersihkan kemudian kita keringkan. Kita buka penutup mesinnya seperti ini. Kita buka juga kameranya. Karena kita akan membersihkan mesin ini menggunakan cairan thinner. Jadi kalau kameranya terkena cairan thinner biasanya akan ngeblur atau rusak lah, dulur. Jadi kita ambil dulu mesinnya. Kita cari celah untuk mencungkil mesinnya ini dulu. Ini mengunci. Oh, ini kuncinya nih. Kuncinya. Nah, jadi jangan sembarangan, nanti bisa patah mesinnya, dulur. Kalau kita lihat ini pada bagian blok ini, blok sinyal, blok power, dan blok IC MMC dan CPU ini sepertinya aman karena dia waterproofing, sepertinya rapat, tidak ada celah air untuk masuk. Hanya pada bagian-bagian seperti ini yang harus kita buka kalengnya terlebih dahulu, kemudian kita bisa lihat apakah korosi atau tidak. Kita akan buka menggunakan tang saja ya, dulur, biar prosesnya cepat, tapi hati-hati jangan sampai merusak jalur ataupun komponen yang ada di dalam kaleng ini, dulur. Seperti ini. Ini sepertinya area cas ya, dulur. Nah, kemudian kita gunakan sikat gigi. Ini kita pinggirkan dulu. Kita gunakan thinner untuk membersihkan pada bagian yang kalengnya bolong. Karena kalau kalengnya bolong dia pasti masuk air. Kalau kalengnya yang rapat biasanya tidak masuk airnya. Kita cek dulu. Soket jangan lupa dibersihkan juga, soket LCD, soket baterai, dan juga soket kamera. Kita sikat seperti ini sampai bersih.
Kemudian kita gunakan tisu untuk mengeringkan daripada sisa-sisa cairan thinnernya. Setelah itu kita gunakan blower untuk mengeringkan daripada sisa thinnernya dan juga sisa airnya. Kita keringkan. Jangan terlalu panas. Kita gunakan panas 250 dan anginnya 100 ya. Polkan saja anginnya, tidak masalah. Yang penting panasnya jangan terlalu tinggi sampai benar-benar kering. Oke, cukup. Kita diamkan mesinnya terlebih dahulu sampai dia dingin. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita gunakan power supply untuk memeriksa apakah HP ini mengalami short vibrat atau tidak. Kita hubungkan sabetan ini ke pinset ataupun menggunakan jarum dan lain sebagainya. Kita cari pin positif daripada baterainya. Coba kita gunakan ini. Nah, ini sepertinya pin positif. Kalau ini, nah ini short artinya ini ground. Mungkin jadinya sebelah sini saja. Nah, ini tidak mengalami short vibrat. Artinya jarum ataupun layar pada power supply tidak menunjukkan angka sama sekali ketika kita hubungkan ke mesin HP. Ini juga jangan lupa dibersihkan ya dulur. Pokoknya semuanya harus dibersihkan. Soket-soketnya ini juga dibersihkan. Kemudian dikeringkan. Seperti ini. Dan bagian bawahnya juga kita buka karena biasanya di sini masuk air juga dulur. Untuk sampai saat ini kita belum tahu ini tipenya HP-nya apa karena saya tidak begitu hafal daripada tipe-tipe Vivo yang terbaru ini dulur. Jadi tipenya tidak usah kita pikirkan karena ini tidak mengganti komponen ataupun melakukan program atau software. Jadi intinya kita bersihkan dan kita keringkan terlebih dahulu karena HP ini kasusnya adalah masuk air. Nah, bisa teman-teman lihat. Kita ambil. Sepertinya di sini ada sedikit kerak-keraknya. Kita bersihkan juga. Seperti ini, kita sikat sampai bersih. Konektor casnya jangan lupa dibersihkan dan juga lubang-lubang handsetnya ini ya dulur. Bersihkan semaksimal mungkin agar meminimalisir nanti konslet di saat kita coba nyalakan. Kita bersihkan. Ini juga kita gunakan tisu dan juga kita akan blower untuk memastikan agar lebih kering. HP masuk air itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi, jadi harus kita berikan penjelasan terlebih dahulu kepada pemilik HP. Karena biasanya kalau pemilik HP itu orang awam sehingga sulit untuk mengerti bahwasanya HP masuk air itu pasti mengalami banyak problem. Artinya, misalnya kita mendapati HP masuk air tapi masuk ke counter kita dalam keadaan hidup, kemudian bisa jadi nanti mati ketika kita bersihkan atau kita keringkan seperti ini.
Jadi harus diberikan pengertian dulu kepada sang pemilik HP agar kita tidak disalahkan nantinya. Karena sebenarnya kalau memang masuk air itu pasti 98% itu mengalami kasus ya dulur, terutama pada bagian LCD. Kebanyakan HP masuk air itu rusak bagian LCD-nya. Ini kita pasang soketnya, kemudian kita pasang kembali penutupnya seperti ini. Kemudian kita baut kembali setelah kita keringkan. Kenapa? Karena ini kalaupun nanti kita mengganti komponen yang lain, ini tidak berpengaruh. Kalaupun kita mengganti LCD juga tidak pengaruh ke sini, kita tidak perlu membukanya lagi. Artinya kita harus benar-benar memastikan bahwasannya kering dan juga bersih dari kerak ataupun karat ya. Korosi ya dulur namanya. Bisa jadi korosi ya. Kabel antenanya. Kita masukkan mesinnya dulur. Kemudian kita pasang semua fleksibel LCD dan juga board bagian bawahnya. Kemudian baterai kita juga pasang. Kita akan coba charger atau cas dulu. HP-nya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi pada USB dokter menunjukkan angka 1 ampere lebih konsumsi arusnya dulur. Artinya HP ini bisa jadi menyala sebenarnya, tapi tidak ada gambarnya. Kita akan coba on kan. Sama dulur, tidak ada gambar yang muncul sama sekali. Apa yang terjadi dengan HP ini? Kita akan coba lihat dulu tipenya ya dulur, kemudian kita akan coba ganti LCD-nya. Kita gunakan LCD baru. Ini kita lihat tipenya di mana ini, kok tidak ada tipenya. Kita buka lagi kuncinya ini dulur. Biasanya ada kodenya kalau Vivo. Ini kenapa tidak ada kodenya? Ternyata ada kodenya dulur, saya tidak begitu melihat ini ya kodenya, PD2236. Kita cek PD2236. Ternyata HP ini adalah HP Y02 dulur. Nah. Kita akan coba gunakan LCD baru dulu dulur. Nah, di sini saya sudah punya LCD barunya dulur. Tapi kita akan lihat voltase baterainya terlebih dahulu. Apakah dia lowbat atau tidak? Kita cek dulu voltase baterainya berapa. Ada 3,4 volt, artinya baterainya ini ngedrop ya dulur. Kita akan tembak atau pancing terlebih dahulu baterainya ya dulur. Nah dulur, saatnya kita akan coba menggunakan LCD baru. Kita tidak perlu menggunakan casing. Kita pasang saja seperti ini ya. LCD-nya kita pasang. Nah ini soketnya kita pasang terlebih dahulu. Sudah, kemudian baterainya juga kita pasang. Ini baterainya sudah saya cas.
Jadi ini sudah ada isinya dan harusnya kalau memang HP-nya menyala, ini harusnya sudah bisa menyala. Kita akan coba nyalakan dulu HP-nya. Nah, ternyata menyala ya dulur. Proses pemeriksaan sudah selesai dulur. Proses cleaning juga sudah selesai. Kita akan coba masukkan ke frame dan kita gunakan LCD lamanya terlebih dahulu. Apakah memang LCD-nya yang mati atau memang tadi baterainya ngedrop. Nah, kita pasang kembali. Baterainya juga kita pasang. Kemudian akan coba kita nyalakan. Nah, HP-nya getar dulur, tapi tidak ada tampilan sama sekali. Tulisannya pun tidak muncul displaynya ya dulur. Oke baik dulur, karena HP ini tadi kasusnya adalah masuk air, jadi keterangan di notanya hanya cek. Jadi tugas kita hanyalah melakukan cek komponen apa ataupun bagian apa yang bermasalah, dan ini sudah kita dapati bahwasanya HP ini wajib dan harus ganti panel LCD-nya. Jadi kita akan simpan terlebih dahulu, tunggu besok sampai yang punya datang, kemudian akan kita konfirmasi bahwasanya harga LCD-nya sekian, harga proses pembersihan atau cleaningnya sekian, kemudian baru kita eksekusi apabila pemiliknya setuju. Oke dulur, hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.